Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjas Praitno, mahasiswa semester 8 Universitas Muhammadiyah Banten. Ingin mereview jurnal penerapan bisnis intelligence pada CV Tanggama Chemical dengan metode OLAP. Jurnal ini dibuat oleh Berlin dan Yo Cheng Yap dari Universitas Budi Dharma Teknik Informatika. Langsung saja ke abstrak. Dalam proses penerapan bisnis intelligence ini menggunakan metode online analytical processing OLAP. OLAP digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini karena dapat memudahkan pengguna untuk dapat memilih atau melihat data dalam bentuk multidimensi. Proses perancangan bisnis intelligence ini menggunakan proses bisnis intelligence roadmap yang memiliki beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi masalah, setelah itu melakukan perancangan dengan melakukan evaluasi terhadap infrastruktur dan melakukan project planning. Kemudian fase analisis yang berfokus dalam melakukan analisis pada bisnis yang sedang berjalan untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan oleh bisnis intelligence. Lanjut pendahuluan. Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang dimana revolusi industri keempat ini menggabungkan antara fisik dan digital. Sederhananya, revolusi industri 4.0 adalah bagaimana teknologi bisa mempengaruhi dunia industri. Industri kimia sendiri adalah salah satu bagian dari ilmu kimia yang mempelajari proses pengolahan zat kimia dalam skala industri. Dan hasil produk industri kimia ini sangat mudah sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mengenai zat pencelup dan pewarna. Semua orang pasti sudah pernah menggunakannya, karena kedua teknik ini diaplikasikan pada kain yang sering digunakan manusia untuk menutupi tubuh. Seiring perkembangan teknologi informasi, mulailah menghasilkan banyak cara dalam mengolah data, salah satunya itu bisnis intelligence, yang merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data. Kemudian pada metode ini terdapat online analytical processing. Langsung saya jelaskan saja apa itu. Menurut Turban et al 2011 P77, OLAP mempunyai keahlian dalam mengatur data secara realistis. Dari mengatur data secara beberapa perspektif, struktur utama pada OLAP berada pada konsep yang biasa disebut cup atau kubus. OLAP mempunyai cup yang biasanya berisi struktur data multidimensi yang memungkinkan analisis data secara cepat. Dan ada juga menurut Connolly and Baek, OLAP adalah penyatuan data, penyesuaian analisis, dan konsolidasi volume besar data multidimensi. OLAP adalah suatu yang mendeskripsikan sebuah teknologi yang menggunakan perspektif multidimensi data agar cepat dalam mengakses informasi untuk keperluan analisis. Kemudian ada Business Intelligence Roadmap. Menurut Moss and Atre, Business Intelligence Roadmap dibagi menjadi dua metode, yaitu metode analisis dan metode perancangan. Di dalam metode analisis ini terdapat justification, business case assessment. Ini tahap awal dalam merancang sebuah aplikasi bisnis intelligence. Yang harus dilakukan adalah pengecekan atau pemeriksaan serta pengumpulan informasi yang dibutuhkan seperti strategi, tujuan, dan sasaran sebuah organisasi. Kemudian ada planning juga. Pada tahapan ini mempunyai dua kegiatan utama yang harus dilakukan, yaitu project planning dan enterprise infrastructure evaluation.
Kemudian ada bisnis analisis. Pada tahapan ini memiliki 4 kegiatan utama yang dijalani, yaitu Project Requirement Definition, Data Analysis, Application Prototyping, dan Metadata Repository Analysis. Kemudian ada lanjut lagi ke metode perancangan. Dalam metode perancangan ini ada desain. Desain itu ada database design, ETL design, kemudian ada metadata repository design, kemudian ada construction juga. Di construction ini ada ETL development, application development, dan ada data metadata repository development. Dan yang terakhir business intelligence. Di business intelligence ini menurut Connolly and Beck adalah istilah yang mengacu pada proses pengumpulan dan analisis data, teknologi yang digunakan dalam proses, dan informasi yang diperoleh dari proses ini dengan tujuan memfasilitasi pengambilan keputusan. Kemudian lanjut ke pembahasan. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan data-data yang akan digunakan untuk pembuatan business intelligence. Data yang digunakan adalah data transaksi tahun 2018 yang berasal dari CV Tanggamas Chemical yang memiliki 2.904 record dan 5 atribut. Nah, tampilan data Excel dapat dilihat pada gambar ini. Untuk mendapatkan data-data OLAP, data Excel yang didapatkan dirubah ke dalam bentuk tabel dimensi. Berikut adalah data CAP yang dibuat untuk analisis business intelligence penjualan pada CV Tanggamas Chemical. Nah, ini ada CAP data barang. CAP data barang ini mempunyai atribut yang digunakan, yaitu ID barang dan nama barang. Kemudian ada CAP data transaksi. Di CAP data transaksi ini mempunyai atribut yaitu nomor faktur, jumlah pembelian, dan tanggal. Lanjut ada CAP tabel penjualan. Dalam CAP tabel penjualan ini ada atribut yang digunakan yaitu ID barang, ada ID penjualan, nama barang, nomor faktur, kuantiti, dan tanggal. Nah, ini adalah chart penjualan barangnya. Chart ini mempunyai 158 jenis produk yang dimana banyak pelanggan yang membeli produk C10. Dan penjualan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan penjualan barang sebanyak 73.960 kg. Sedangkan penjualan produk C10 terendah pada bulan Agustus sebanyak 600 kg. Kemudian ada chart transaksi. Dapat dilihat bahwa kebanyakan customer melakukan pembelian 2 produk dalam sekali transaksi, dan transaksi tertinggi pada bulan September sebanyak 70 transaksi, sedangkan terendah pada bulan Juni sebanyak 15 transaksi. Sini ada kemudian ada flowchart OLAP dan webchart web dashboard. Nah, dalam flowchart OLAP ini flowchartnya adalah dari memulai atau start, kemudian user memilih hasil yang ingin ditampilkan, setelah itu query output, lanjutnya ke pengecekan data pada database, apakah ada data, apakah sudah sesuai dimensinya, apakah relasinya sesuai, jika iya maka hasilnya akan muncul, selesai. Kemudian ada algoritma web, start, kemudian masukkan username dan password. Kemudian ada jika tidak atau salah itu akan mulai dari awal lagi, kemudian jika iya lanjut ke cek. Lalu ada tampilan home
Di tampilan home ini ada halaman awal, kemudian di dashboardnya ada penjualan barang per bulan dan ada transaksi. Kemudian di bawahnya ada data transaksi, yaitu melihat tabel transaksinya. Kemudian ada data barang, melihat tabel barang. Terus ada data penjualan, melihat tabel penjualan. Setelah itu logout. Nah, pada kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang barusan dibahas, maka dapat mengambil kesimpulan mengenai pembahasan bisnis intelligence pada CV tangga Mas Chemical sebagai berikut. Dengan yang pertama, dengan menggunakan web business intelligence ini, permasalahan pada pengolahan data penjualan CV tangga Mas Chemical dapat diatasi karena penggunaannya yang mudah dan dapat berlangsung lebih optimal. Yang kedua, ada dengan menggunakan web business intelligence ini, data dapat diolah secara cepat dan memudahkan dalam menentukan keputusan untuk meningkatkan proses bisnis. Yang ketiga, ada penelitian ini menghasilkan bisnis intelligence penjualan barang menggunakan web yang menampilkan informasi dalam bentuk grafik. Selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.